Bismillahirrahmanirrahim. Yulhamuna at-tasbiha wat-takbira kama yulhamuna an-nafas. Rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahli surga itu makan di dalamnya. Ahli surga juga minum. Tapi ahli surga tidak BAB ataupun BAK. Jadi ahli surga minum, ahli surga makan. Tapi ahli surga tidak BAB, tidak BAK. Tidak juga mengeluarkan ingus. Dan tidak juga kencing. Tadi ya BAB, BAK. Akan tetapi makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, ketika memang perutnya sudah terasa kenyang, hanya jadi sendawa saja, terab. Setelah itu dia lapar lagi, dia haus lagi. Dan keringat, ya biasa orang kadang ada yang makan tapi keringetan, ataupun karena aktivitas dia keringetan, dan keringatnya ahli surga itu tidak bau tetapi harum seperti minyak kasturi yang paling harum. Mereka hanya diilhamkan oleh Allah untuk bertasbih, bertakbir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini isinya sih kabar. Isinya kabar dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa itulah yang akan terjadi nanti pada orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kabar saja. Namun hakikatnya ini adalah perintah buat kita, motivasi buat kita harus masuk surga. Dan kita berdoa kepada Allah di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga dan bisa bertemu kembali di sana. Allahumma amin. Kenapa? Karena kenikmatan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Kita pernah mendengar sebuah penjelasan bahwa orang-orang yang masuk surga itu setiap kali makan itu mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan ketika dia ingin nambah, maka kenikmatnya bertambah pula. Dan jauh betul berbeda dengan yang ada di muka bumi ini. Kita pernah mungkin merasakan makanan yang kita sukai dan terasa nikmat ketika memakannya. Tapi ketika kita ingin nambah porsinya, sudah mulai berkurang kenikmatannya. Dari sisi ini saja sudah sangat jauh. Kenikmatan dunia dan kenikmatan di surga. Ditambah semakin dia makan, semakin nikmat. Terus ketika kenyang, itu kan tidak ada istilah kemerkaan. Karena kekenyangan jadi kemerkaan. Tidak. Dia ketika perut ini sudah memberi isyarat bahwa kenyang, tiba-tiba sendawa saja, terab. Setelah itu dia lapar lagi. Jadi memang kegiatan yang ada di surga itu hanya untuk bersenang-senang saja. Tidak perlu lagi kita capek di sana. Karena surga pembalasan kebaikan. Jadi memang kalau kita ini ingin menikmati makanan di sana, ya terus akan makan terus. Seperti itu. Dan memang nanti kita akan bertemu dengan hadis-hadis tentang bagaimana sih keadaan di surga itu. Ini baru satu hadis yang kita baca. Dia betapa nikmatnya ya ahli surga itu bisa terus menikmati indahnya makan, lezatnya makan, tapi tidak pernah kemerkaan, apalagi muntah gara-gara kekenyangan. Cukup dia apa tadi? Sendawa, lalu kenyang lagi dan dia makan lagi. Minum pun demikian. Dan tentu yang dia makan dan dia minum itu tidak ada istilah membuat perutnya sakit,
atau mungkin kena apa? Kena penyakit, dan tidak akan ada yang seperti itu. Dan kita tahu ya, kita ini sekarang menjaga agar tubuh kita ini ketika bermuamalah dengan orang lain tidak mendekat dengan kita. Kenapa? Karena biasanya keringat kita bau, terutama di area ini kan ya, ketiak. Sampai-sampai orang berpikir, apa nih yang paling cocok nih yang kita pakai? Karena kita pun mungkin pernah merasakan dekat dengan seseorang yang mungkin dia tidak pakai itu, aduh baunya sangat menyengat, kadang tidak betah, sehingga kita berpikir apa nih agar orang suka dengan kita, ngobrol lama-lama dengan kita, karena tidak bau keringat kita ini. Di antar sebabnya tadi ya, keluarnya keringat yang membuat kita jadi bau. Ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di surga itu orang keringatan. Karena tadi ya, mungkin karena sudah beraktivitas, karena mungkin dia tadi makan, kan kita juga pernah makan tapi keluar keringat. Tapi ternyata keringatnya tidak bau, keringatnya harum. Dan keharumannya ini adalah minyak yang paling harum, itu minyak kasturi, minyak misk yang paling harum. Dan memang kegiatan di sana itu sibuk dengan bertasbih, bukan kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang sia-sia. Dan ternyata setelah kita membaca di antara salah satu penjelasan dari para ulama kita, memang Allah yang ilhamkan kepada mereka, dan mereka yang dengan bertasbih dan berzikir itu mereka senang gitu. Ya mungkin di antara kita sekarang ketika imannya kuat, ya mungkin dia beramal solih, bisa baca Al-Quran, bisa bertasbih. Tapi seberapa lama sih? Mungkin ada masanya malas, setelah itu udah ditinggalkan. Ternyata di sana tidak. Karena memang ya, apapun yang dilakukan oleh ahli surga di surga itu yang membuat mereka semakin senang di sana. Nah, ini hadis yang pertama. Makanya pantas ya, setiap kita ini selalu berharap bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pernah kita dengar ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa gak apa-apa surga yang paling bawah juga gak apa-apa. Karena surga yang paling bawah pun Masya Allah fasilitasnya luar biasa. Yang penting masuk surga saja. Kenapa? Karena kenikmatan demi kenikmatan yang akan dia dapatkan. Nah, dari situlah kenapa kita sekarang istiqomah, kenapa kita sekarang terus berdoa kepada Allah, kenapa kita lebih mendahulukan amal soleh daripada amal maksiat, kenapa kita mempenjarakan diri kita, tidak membebaskan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Tiada lain karena kita ingin surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba tanya diri kita sekarang ini, kenapa kita tidak main saja? Kenapa kita tidak melihat televisi saja? Kenapa kita tidak bermaksiat saja? Kenapa kita, kan seperti itu. Dan itu semuanya kita tinggalkan, harapannya biar kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah sebentar. Bersabarlah sebentar, nanti kita akan merasakan itu semuanya. Orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu pasti mereka merasakan itu semuanya. Tinggal kita nih, bagaimana nasib kita nanti? Kita belum tahu akhir kehidupan kita itu seperti apa. Makanya jangan pernah tergiur untuk berbuat maksiat. Jangan sampai kita tergoda, kita jatuh kepada kemaksiatan. Ayo terus saling menasehati, saling menguatkan bahwa sebentar lagi kok, bersabar saja. Berapa lama sih di dunia ini? Gak bakalan lama. Sedangkan nanti di akhirat itu selama-lamanya sudah tidak ada lagi kehidupan. Yang masuk surga akan bahagia dengan kenikmatan, tapi yang masuk neraka waliyadzubillah dia akan terus sengsara. Makanya ayo ya saling menguatkan, bersabar sebentar. Jangan sampai lebih mendahulukan dunia karena hawa nafsu, tapi melupakan negeri akhirat waliyadzubillah.
Subhanallah. Ini hadis ke satu ya, atau pertama. Nah, kata Syekh Salim bin Id al-Hilali, beliau mengambil faidah dari hadis ini. Yang pertama, na'imul jannati daimun la yanqati', bahwa kenikmatan surga itu selamanya tidak akan pernah terputus. Saya pernah membaca ya, ada kutaib, tapi sudah diterjemahkan, judulnya Potret Surga dan Neraka menurut Al-Quran dan Hadis yang Sahih. Waktu itu yang saya masih ingat, ternyata ada ya ahli surga yang dia minta kepada Allah tetap ingin bercocok tanam. Padahal kita tahu ya, bercocok tanam itu menurut kita nih yang belum pernah terjun sama sekali, kelihatannya capek gitu. Coba ya lihat yang bercocok tanam itu. Awal dia harus ngairin dulu, setelah itu dia harus paculin dulu. Lama gitu prosesnya pengen jadi padi. Mending kalau yang jadi ya, kan kadang ada hama gitu ya, begitu. Ternyata di surga nanti ada penduduk surga yang ingin bercocok tanam. Tapi karena ini surga, Allah sudah menjanjikan hanya kesenangan yang dia dapat. Dia bercocok tanam misalkan di pagi hari, di sore hari sudah panen. Karena memang yang diinginkan apa? Kesenangannya saja. Dan itu diberikan. Allah berikan kepada kita semuanya. Apa yang kita inginkan Allah berikan. Yang tujuannya agar kita senang di surga itu. Itu salah satu bukti saja bahwa betapa senangnya ketika kita bisa masuk surga. Ya, kalau kita baca nih hadis-hadis tentang surga, pengen sih segera ya. Tapi ingat jangan bunuh diri ya. Iya, karena nggak bisa masuk surga kalau tidak meninggal dulu. Tapi kalau meninggalnya bunuh diri, aduh repot. Iya, jangan terburu-buru. Inilah butuh apa? Butuh kesabaran. Yang kedua, kata Syekh di sini, ta'amu ahlil jannati wa syarabuhum khalun minal afati wal uyub allati yaqtadhiha ta'amu ahlil ardi min ikhrajil fadalati war rawaihil karihati. Katanya makanan penduduk surga, minuman penduduk surga itu tidak mungkin ada cacat, ada aib, rusak yang menyebabkan nanti itu bisa bermasalah di perut atau nanti keluar lagi jadi kotoran yang sangat bau, tidak sedap. Tapi makanan dan minuman surga itu ternyata tidak sampai seperti itu. Jadi tidak akan ada yang keluar sampai bau. Dan itu bukan surga namanya. Yang ketiga, ahlul jannati yataladzadzuna bi dzikrillahi wa tasbihihi wa la yajiduna fi dzalika masyaqqatan wala kulfatan. Katanya ahli surga itu ketika mereka bertasbih, mereka merasakan kenikmatan bertasbih. Maksudnya berzikir, mereka merasa lezat berzikir. Mereka tidak ngerasa bahwa zikir ini itu menyusahkan mereka. Ternyata tidak seperti itu. Karena memang ya sekali lagi surga itu tempat pembalasan kenikmatan, kesenangan. Jadi apapun yang dilakukan memang pasti membuat ahli surga senang. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ini ada dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan derajat muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin waqra'u in syi'tum a'udzu billahi minasyaitonir rajim fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
aku sudah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, untuk hamba-hambaku yang soleh. Karena memang ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang diberi nikmat oleh Allah di surga nanti itu kan minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Dan memang peluang kita hanya di situ. Gak mungkin ada lagi nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita merasakan betul bagaimana menjadi as-siddiq seperti Abu Bakar itu tidak mudah di zaman sekarang. Ikhwah, as-siddiq itu kan artinya orang yang selalu membenarkan. Tentu membenarkan firman Allah, membenarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan semua janji-janji Allah, membenarkan semua wa'id, ancaman-ancaman Allah. Coba tanya aja diri kita sekarang. Kita tahu dan kita sering dengar, malah kadang-kadang diri kita ini ngerasa gitu ya, sampai begitu. Ketika ada para asatidah kita tiba-tiba masuk karena memang mungkin momennya menjelaskan tentang bagaimana tentang sedekah ataupun infak. Kadang di antara kita ini tahu apa sih faidahnya, apa manfaatnya, apa keutamaannya, dan kita juga punya uang untuk bersedekah, berinfak, tapi kita tidak membenarkan langsung sebagaimana membenarkannya Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu Abu Bakar As-Siddiq kenapa diberi gelar As-Siddiq, karena selalu membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang gelar ini diberikan ketika Isra wal Mi'raj. Tapi coba lihat kehidupannya. Apa yang beliau dengar dari Rasul, selalu beliau yang terdepan dan melaksanakannya. Kan masih ingat ya kisah tentang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin agar kaum muslimin berinfak, bersedekah, karena memang sangat dibutuhkan. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Mensedekahkan semua hartanya. Yang pada waktu itu Umar bin Khattab yang sudah lumayan pede kali ya bahasa kitanya, dia mensedekahkan setengah hartanya dan dia bergumam dalam hatinya, kayaknya anak sekarang lebih deh dari Abu Bakar. Datang kepada Rasul, ternyata ditanya oleh beliau, apa yang ada pada dirimu? Ada setengahnya lagi. Pas giliran Abu Bakar yang tanya, apa yang engkau sisakan? Hanya Allah dan Rasulnya. Jadi pembenaran kepada apa yang diucapkan oleh Rasul itu memang luar biasa. Sehingga diberilah gelar As-Siddiq, membenarkan semua yang diperintahkan oleh Allah, membenarkan apapun yang jadi ancaman Allah dan Rasulnya. Coba lihat sekarang kita, apakah kita pantas diberi gelar As-Siddiq? Tentu sangat jauh. Makanya minan nabiyyin nggak mungkin. As-Siddiqin kayaknya kita masih sangat jauh juga. Wasyuhada, mati syahid, ya kita tidak sangat berharap ya bahwa Indonesia harus berperang lagi. Tapi ini berarti kemungkinannya kecil. Orang soleh lah yang kita sangat berharap bisa ada di antara mereka. Meskipun kita sangat malu dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang dalam syairnya beliau mengatakan, banyak orang-orang yang yang menjadi orang-orang soleh padahal aku bukan termasuk mereka. Padahal kita tahu bagaimana Al-Imam dengan keilmuannya, tapi tidak menisbatkan bahwa dirinya orang soleh. Itu sekelas imam. Bagaimana dengan diri kita? Kita hanya berupaya saja agar bisa termasuk orang-orang soleh. Dan arti soleh itu kan baik ya. Arti soleh itu baik. Ayo berupaya agar kita selalu menjadi orang-orang yang baik. Tapi ingat, baiknya menurut Allah dan Rasulnya. Karena mungkin di zaman sekarang ada orang yang ingin terlihat baik tapi menurut masyarakatnya, menurut adat kebiasaan masyarakatnya. Disebut baik itu kalau ngikutin mereka. Tapi tentu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, terutama dalam hadis ini, orang-orang yang soleh,
yang baik, yang tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini, aku sudah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang salih mala ainun ra'at, apa yang tidak pernah dia lihat. Maksudnya adalah yang di surga nanti. Wala udhunun sami'at, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Artinya kita sekarang kan mendengar nih. Antum ketika membaca firman Allah, mungkin melihat Al-Quran, lalu mendengar kajian bahwa surga ini begini, surga itu begitu. Tapi kata Allah, nggak mungkin seperti itu kalau kita hanya melihat, mendengar, terbersit. Tidak seperti itu. Itu jauh dari itu. Konon ya katanya di Indonesia itu ada sebuah daerah itu surganya dunia. Orang pengen tahu seperti apa sih surganya dunia? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak seperti itu. Itu lebih dari itu. Pokoknya tidak pernah terpikir dalam benak, tidak pernah. Lebih dari itu. Orang-orang yang berada di tempat-tempat seperti itu, yang dia semuanya dilayani, mungkin karena kekayaannya, dia ngerasa senang betul, merasakan bahwa itu adalah tempat yang disebut surga. Kata Allah, enggak, lebih dari itu. Bagi antum yang pernah merasakan di tempat itu, berarti antum harus termotivasi lagi, karena lebih dari itu. Ya, sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang pernah membaca dalam surat As-Sajdah ayat 17, Allah berfirman, fala ta'lamu nafsun, semua jiwa itu tidak akan pernah mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan kepada mereka. Ya, kita orang ini mungkin pernah ya, oh berarti kemungkinan surga itu seperti itu, nanti ada sungainya, nanti ada buah-buahannya, yang pepohonan akan mendatanginya, dia tinggal memakannya. Kebayangkan seperti itu. Allah berfirman, setiap jiwa itu tidak akan mengetahui apa yang disembunyikan pada dirinya. Kita mungkin memiliki istri yang menurut kita salih, di sana ada bidadari. Artinya surga memang tidak bisa dipikirkan hanya dengan pikiran kita. Lebih dan lebih dari itu. Makanya orang-orang yang pernah mendengar harus lebih termotivasi lagi. Karena yang segitu aja kita merasakan apa? Nikmatnya, bahagianya, senangnya. Bagaimana kalau yang lebih dari itu? Makanya kata Syekh Salim di sini dikatakan, bayanun annallaha lam yutalli'na fi kitabihi wa sunnati rasulihi ala kulli ma fil jannati wa annama lam na'lamhu a'zamu mimma 'allamnahu. Allah Subhanahu wa ta'ala memang ya menyebutkan dalam Al-Qur'an, menyebutkan juga dengan lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam gambaran tentang surga. Tapi ketahuilah bahwa kita tidak pernah mengetahui hakikat yang sebenarnya, dan itu sudah dijelaskan pasti lebih besar, lebih indah, lebih nikmat dan seterusnya. Ahlul jannati yajiduna fiha minal musarratil azimatil khaliyati minal hammi wal ghammi wal huzni. Bahwa ahli surga, dia akan mendapatkan di dalam surga itu sesuatu yang menggembirakan dirinya, membuat dirinya senang. Yang di surga itu tidak pernah akan ada kekhawatiran, kesedihan, berpikir yang membuat dia merasa pusing, berpikir yang membuat dia sampai bilang, aduh tidak ada lagi solusinya. Tidak akan pernah dialami oleh ahli surga. Karena di sana bukan tempat untuk berpikir yang membuat dirinya apa? Pusing, enggak. Di sana untuk senang saja. Ya sepintas ya, sepintas. Aduh bener teunya. Kenapa? Karena ini butuh keimanan.
Emang ada ya tempat seperti itu? Hanya di surga saja. Tadi ya antum jalan-jalan ke tempat yang paling disenangi, tetap pulang-pulang pusing. Karena senangnya ketika di sana. Pas pulang ya pusing lagi. Memang ada ya tempat seperti itu? Ya hanya di surga saja. Yang dia tidak akan pernah mengalami hal seperti itu. Ini hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Ini masih dari Abu Hurairah dan ada dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan derajat muttafaqun alaih. Kata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu zumratin yadkhulunal jannata ala suratil qamari lailatal badri, thumma alladhina yalunahum ala asyaddi kawkabin durriyin fis sama'i idha'atan la yabuluna wa la yataghawwatuna wa la yatfuluna wa la yamtakhituna amshatuhumudz dhahab wa rashuhumul misk wa majamiruhum al-uluwatu 'udut tib azwajuhum al-hurul 'ain ala khalqi rajulin wahidin ala surati abihim Adam situna dhira'an fis sama'." Kata Rasulullah SAW, kelompok yang masuk surga pertama kali itu seperti bulan purnama. Yang berikutnya seperti bintang yang paling terang. Di surga itu mereka tidak BAB, mereka juga tidak BAK, meludah pun tidak. Apa merehak apa ya? Ada hak, dahak pun tidak. Sisir mereka terbuat dari emas. Keringat mereka tadi minyak, bau minyak kasturi. Istri-istri mereka itu bidadari. Di surga itu tinggi mereka sama, yaitu 60 dhira'. Tinggi mereka sama. Dari hadis ini, orang-orang yang Allah takdirkan di dunia yang sering dihina karena fisik. Karena kita betul-betul menyaksikan ada orang yang usianya sudah sangat tua tapi badannya seperti anak-anak SD. Orang-orang seperti ini kalau mendapati teman-teman yang tidak tahu agama, biasanya mereka terus dihina. Kalau ada orang-orang seperti ini baca hadis yang mulia ini, dia tinggal bersabar saja dengan keimanannya, dia tinggal bersabar saja dengan amal solihnya, sampai dia Allah masukkan ke dalam surga. Karena nanti kelak di surga itu semua penduduk surga itu tingginya sama seperti tingginya Nabi Adam alaihimussalam, 60 hasta. Ya. Kalau misalkan satu dhira', biar gampang hitungnya 50 cm saja, itu sudah 30 meter. Ya, tinggi ahli surga 30 meter. Di orang-orang yang sekarang ngerasa dirinya kayak tadi ya, begitu, maka tidak perlu dia kecil hati, apalagi sampai bahasa kitanya gantung diri karena tidak kuat menahan apa? Bulian orang-orang. Merasa dirinya itu tidak berharga lagi di muka bumi ini. Tapi ketika dia tahu hadis yang mulia ini, nanti juga dia tinggi di surga. Atau orang-orang yang ngerasa ketika dia bercermin selalu ngerasa dirinya tidak apa? Tidak layak untuk pergi keluar rumah karena pasti banyak orang-orang yang membuli. Maka nanti di surga dengan rupa yang seperti itu, tapi oleh Allah cakepkan. Semua yang masuk surga itu cakep, meskipun dengan wajah-wajah yang seperti di dunia ini. Karena biar orang-orang yang masuk ke dalam surga bisa bernostalgia.
bisa berjumpa lagi, ngobrol tentang dahulu di dunianya. Jadi tidak akan dirubah. Tetapi bedanya ketika di sana semua jiwa-jiwa yang kotor itu Allah sudah hapus. Tidak ada lagi di sana penghinaan, pembulian, dan memang oleh Allah sudah dicakapkan semuanya. Kita tahu ya, orang-orang yang ditakdirkan sekarang yang ada di muka bumi ini tentu dengan fisik-fisik yang berbeda, itu bukan keinginan mereka. Allah hanya ingin menguji mereka saja. Dan kita juga mungkin pernah mendengar sebuah hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat hambanya ini karena bentuk fisiknya saja, tidak. Tapi yang Allah lihat dari hambanya ini adalah hati dan amal solihnya. Kalau kita baca hadis-hadis yang seperti ini, maka tidak perlu minder. Orang-orang yang merasa fisiknya sering dihina orang. Kalau kita memang tidak kuat dengan hina-hinaan mereka, ya jangan berteman dengan mereka. Tinggalkan orang-orang seperti itu. Cari orang-orang yang sudah tahu agama. Karena ketahuilah, hanya agamalah yang membuat dirinya tidak mampu mengucapkan hal yang buruk kepada saudaranya. Karena agamanya yang melarang itu. Tidak boleh menyakiti saudaranya sesama muslim. Makanya orang-orang yang masih mencela saudaranya karena fisiknya, yakinilah karena mereka belum tahu tentang agamanya yang mulia ini. Apalagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada sahabat yang menurut kita ini sahabat yang mulia, ketika mengatakan kepada temannya dengan yabna sauda, wahai anak dari orang tua yang hitam. Hanya berkata demikian, Rasul mengingatkan, innaka fihi imrun jahiliyah. Sesungguhnya ternyata masih dalam dirimu ini perkara-perkara jahiliyah. Enggak boleh. Sudah dihilangkan perkara jahiliyah. Islam sudah menghapuskannya. Ciri orang-orang yang beragama Islam tidak pernah merendahkan saudaranya karena bentuk fisiknya. Karena memang dia tidak pernah meminta, memesan dengan fisik yang seperti itu. Allah yang memberikannya karena Allah ingin mengetahui apakah dia bergantung kepada Allah ataukah tidak. Allah ingin mengujinya saja. Apakah dia bisa bersabar, dan dengan kesabarannya ini Allah janjikan surga. Mungkin kita juga pernah mendengar di majelis ini, kalau tidak salah Ustaz Abdullah juga yang menjelaskan ini. Sudah berlalu penjelasannya. Ketika Allah ingin menguji seorang wanita yang ditakdirkan punya penyakit ayan, yang dia pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam agar didoakan sembuh. Tapi ternyata jawaban Rasul, kalau engkau ingin sembuh aku doakan, tapi kalau engkau bersabar janjikan surga. Karena wanita salihah dia memilih surga. Karena wanita salihah dia memilih surga. Dia tidak malu kalau dirinya mungkin diejek sama teman-temannya yang tidak paham agama ini, wanita yang ayan. Begitu juga hadis ini sekarang. Mungkin ada di antara kaum muslimin, masih ada orang-orang yang ngerasa minder dengan fisiknya, orang-orang yang ngerasa minder dengan pekerjaannya, orang-orang yang ngerasa minder dengan nasabnya. Tapi ketahuilah, semuanya itu tidak bermakna ketika dia bersabar menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia istiqomah, tetap beramal soleh, maka dia akan merasakan kenikmatannya tapi nanti di surga kelak. Begitu kita yang hadir di sini, ana yakin setiap kita ini punya kekurangan, setiap kita ini punya kelemahan, karena tidak akan ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Dan ketika itu kekurangan tadi, kelemahan tadi kita ingat-ingat, apalagi orang lain tahu, mungkin ngerasa malu, yang ini menyebabkan nanti suatu saat dia minder. Dengan hadis yang mulia ini, tidak perlu minder dengan kekurangan itu, tidak perlu minder dengan kelemahan itu. Kita tutupi dengan amal soleh.
Kita tutupi dengan ketakwaan kita. Niscaya oleh Allah akan dihilangkan itu, tapi kelak nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo berlomba agar masuk ke dalam surga, terkhusus awwalu zumratin yadkhulunal jannah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa masuk surganya di kelompok pertama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin? Mungkin. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa nanti ada orang-orang yang jauh seperti kita sekarang tapi bisa masuk surga dan surganya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ingat sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kepada pembantunya, anda dilupakan namanya, wahai pembantuku, ayo mintalah. Dia mengatakan, aku hanya meminta agar selalu bersama engkau sampai di surga nanti. Ya. Uridu murafaqataka fil jannah. Saya ingin nanti di surga pun tetap bersama engkau wahai Rasul. Rasul memberikan lagi kesempatan. Ayo yang lainnya minta. Tapi dia mengatakan, enggak, cukup itu saja. Ternyata kata Rasul, kalau memang ingin seperti itu, engkau perbanyaklah sholat. Ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan, ternyata meskipun kita jauh tidak sezaman dengan beliau, tapi ada amalan yang membuat kita bisa bersama beliau di surganya nanti. Berarti masuknya juga bersama beliau. Tinggal apa yang harus kita lakukan sekarang? Tinggal istiqomahnya ketika tahu, oh ada amalan ini yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya dan di surganya bersama beliau. Tinggal istiqomahnya saja. Ternyata hadis itu dijelaskan oleh para ulama kita apa? Memperbanyak sholat sunnah. Ayo tanya dong diri kita sekarang. Apakah diri kita termasuk orang-orang yang tidak meninggalkan sholat sunnah? Hanya dengan alasan apa? Itu kan hanya sekedar sunnah. Coba dong tanya diri kita sekarang. Sholat sunnah apa sih yang sudah kita kerjakan? Sedangkan sholat sunnah sangat banyak. Baru apa yang kita kerjakan sholat sunnahnya? Nah kalau kita sudah tahu seperti itu, berarti ada kesempatan. Tinggal kita apa tadi? Ayo istiqomahnya di dalam ketaatan amal solih. Yang mudah-mudahan dengan kita berupaya untuk itu, nanti Allah mudahkan kita untuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Dan ini berarti hadis yang terakhir ya di malam ini yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan yang sedikit ini juga bermanfaat. Jangan lupa terus berdoa kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang dimudahkan, karena tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala itu sulit beramal soleh. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala beramal soleh itu berat rasanya. Terus berdoa kepada Allah agar kita dipilih olehnya untuk menjadi orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan bisa ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.